Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di balik pintu kayu itu ada ruangan luas yang ditutupi oleh cahaya neon yang redup. Xiaoyan perlahan berjalan saat dia memandang ke segala arah. Sebuah kejutan berangsur-angsur naik ke wajah Xiaoyan. Dinding bagian dalam seluruh ruangan dibungkus oleh lapisan giok putih krem. Bahkan tanah di bawah kakinya disatukan oleh potongan-potongan batu giok putih yang tertata rapi tanpa kehadiran garis-garis retak. Mahakarya yang luar biasa, gumam Xiaoyan. Potongan batu giok putih ini sangat mahal, namun mereka cukup efektif ketika digunakan untuk mengawetkan bahan obat. Dalam lingkungan kedap udara semacam ini, bahan obat yang berharga ini tidak akan kehilangan efek obat sama sekali. Selain itu, waktu mereka dapat disimpan sangat lama. Pengaturan semacam ini jauh dari penggunaan cincin penyimpanan Xiaoyan. Kamar luas yang dikelilingi oleh batu giok putih memiliki beberapa jalan setapak. Di posisi di kedua sisi jalan ada rak-rak tinggi yang besar yang dibangun dengan batu giok putih. Xiaoyan secara acak memasuki salah satu dari mereka dan tatapannya melayang ke rak. Segera, berbagai bahan obat yang unik yang dapat diidentifikasi sebagai bahan obat yang langka dalam sekejap ditempatkan dengan diam-diam di sana. Berbagai wewangian obat dari berbagai aroma samar-samar keluar. Rumput sihir api yin, bunga plastik roh ungu, ini tampaknya disebut buah darah dingin, ucap Xiaoyan. Langkah kaki Xiaoyan mengikuti jalan setapak di samping rak saat dia perlahan-lahan berjalan. Berbagai bahan obat unik yang ditempatkan di dalamnya menyebabkan guncangan di wajah Xiaoyan menjadi semakin padat. Pada akhirnya, ia bahkan tidak dapat menyebutkan beberapa bahan obat. Namun, dari wewangian obat yang dikeluarkan oleh bahan obat ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka termasuk jenis eksilir di mana orang mungkin tidak menemukan 1 dari 10.000 bahan obat. Singkat cerita, ada hampir 6-7 jalan setapak di seluruh ruangan batu giok putih yang luas dengan lebih dari 100 jenis bahan obat yang ditempatkan padanya. Selain itu, mereka semua adalah kategori yang sangat langka. Xiaoyan berjalan menyusuri koridor demi koridor. Gerakan langkah kakinya tiba-tiba berhenti di koridor terakhir saat matanya bersinar saat dia menatap rak di depannya. Di rak piring batu giok yang sangat indah dengan buah seukuran telapak tangan diletakkan di atasnya. Buah ini cukup unik. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat buah unik ini. Meskipun Xiaoyan belum pernah melihat apa yang disebut buah asparagus api es sebelumnya, dia masih dapat menyimpulkan dari penjelasan Yao Lao bahwa benda di depannya harusnya menjadi bahan obat terakhir yang telah dia cari dengan susah payah. Aku akhirnya menemukannya. Akademi dalam ini memang benar-benar memiliki koleksi yang sangat kaya, bahkan dapat memiliki bahan obat yang langka, ucap Xiaoyan. Sukacita di wajah Xiaoyan sulit disembunyikan. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk mengambil buah itu, tapi dia baru saja mengulurkan tangannya ketika tangan kecil yang sangat halus tampaknya muncul entah dari mana dan mengambil duluan buah api es asparagus dari piring batu giok di bawah tatapan tertegun Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya tidak bisa bereaksi pada saat targetnya diculik. Pandangannya menatap piring batu giok yang kosong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh dengan cara seperti kilat. Pandangannya membawa kejutan saat dia melihat ke sisinya. Orang yang muncul di samping Xiaoyan adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih yang sejajar dengan pinggangnya. Gadis kecil itu tampaknya berusia 12 hingga 13 tahun. Rambut ungu pucatnya dibiarkan di pinggangnya dan wajahnya sangat lembut. Penampilan gadis itu cantik, putih dan jernih, dan sepasang mata berair hitamnya berkedip pada Xiaoyan. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan guncangan di hati Xiaoyan secara bertahap menghilang. Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia mengingat adegan sebelumnya dan kejutan tiba-tiba menyerbu di hatinya.
Kapan gadis kecil ini muncul di sisinya? Jika dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil buah asparagus api es sebelumnya, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Gadis kecil berpakaian putih membuka mata besarnya yang polos dan mengamati Xiaoyan untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengambil ramuan obat yang tampaknya seperti emas di tangannya dan memasukkannya ke mulut kecilnya. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berpikir untuk menggigitnya. "Jangan!" teriak Xiaoyan. Xiaoyan mengenali bahan obat itu ramuan obat langka bernama Pu Emas Keras. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat tetapi tubuhnya sekeras logam. Lupakan menggunakan gigi seseorang untuk menggigitnya. Bahkan nyala api biasa tidak akan bisa mengeluarkan apapun untuk itu. Tetapi gadis kecil itu sama sekali mengabaikan teriakan Xiaoyan. Gigi kecilnya yang rapi seputih salju menggigit dengan kuat. Segera suara yang jelas seperti suara batu gunung mulai bergema di dalam ruangan yang luas. Mulut gadis kecil itu membungkus Pu Emas Keras yang telah dia gigit dan giginya mengunyah berulang kali. Seutas cairan kuning keemasan keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya, dagunya mengalir turun. Logam keras Pu Emas itu seperti camilan biasa di mulut gadis kecil ini karena mudah dikunyah berkeping-keping sebelum dia ditelan di dalam perutnya. Tatapan kusam Xiaoyan berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan pulih. Saat dia mengamati cairan kuning keemasan di sudut mulut gadis berpakaian putih di depannya, dia merasakan sakit hati yang hebat. Apakah ini tidak terlalu menyia-nyiakan hal-hal langka dan yang alami? Tindakan gadis kecil ini segera mengejutkan Xiaoyan sampai dia dilanda teror. Buah asparagus api es ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan kesulitan besar. Jika dia hanya menggigit seperti ini, berapa lama yang dibutuhkan sebelum dia dapat menemukan yang kedua? "Jangan memakannya!" Xiaoyan berteriak sekali lagi. Xiaoyan tidak bisa diganggu oleh kondisi aneh gadis kecil di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih buah asparagus api es. Tangannya baru saja terulur ketika tangan kecil itu yang masih memegang Pu Emas Keras mengulurkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya dia mengulurkan dua jari putih salju merah muda dan dengan lembut mencengkram telapak tangan Xiaoyan. Meskipun tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika dua jari mencengkramnya. Mulut gadis berpakaian putih itu bergerak sedikit setelah mencengkram telapak tangan Xiaoyan. Suara lembut seorang gadis kecil yang bergerak lembut membawa ketidakpedulian ketika terdengar di dalam ruangan. Xiaoyan tidak tahu apakah dia salah, tetapi dia bahkan merasa bahwa suara lembut ini mengandung beberapa niat membunuh. "Kamu ingin mengambil barang saya?" ucap gadis kecil itu. Suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang lucu. Namun, aura aneh yang dipancarkan dari gadis kecil berpakaian putih ini menyebabkan pikiran Xiaoyan tegang. Dia bertukar pandang dengan mata hitam gelapnya yang besar. Sesaat kemudian dia tertawa datar. "Gadis kecil, rasanya enak sekali. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku?" ucap Xiaoyan menggoda. "Aku harus memakannya jika aku ingin dewasa." Gadis kecil itu berkata dengan tenang. "Perlu bagimu untuk tumbuh. Dengan melakukan ini, Anda cukup menarik pucuk untuk membantunya tumbuh dan tidak memiliki manfaat apapun." Wajah Xiaoyan tenang, tetapi hatinya menjadi berisik. Gadis kecil yang aneh ini sudah makan satu bahan obat langka dan dia adalah satu-satunya yang baru saja memasuki gudang manajemen bahan obat ini. Kemungkinan dia akan berada dalam masalah jika Penatua Hao melihat masalah ini. "Waktu tidak berguna bagiku," jawab gadis itu. Wajah gadis kecil itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menggunakan nada lembutnya untuk berbicara dengan keras. "Oh dewa." Xiaoyan dengan lemah menepuk dahinya ketika dia merasakan gelombang sakit kepala, di mana gadis kecil seperti monster ini lari. Bukan hanya kekuatannya begitu besar sehingga menakutkan, tetapi kata-katanya juga sangat aneh. Jika dia hanya gadis kecil biasa, Xiaoyan akan dengan paksa menyambar buah asparagus api es, bahkan jika dia harus menanggung ketenaran menjadi seorang yang menggertak seorang anak. Namun ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan dari gadis kecil itu, dia hanya bisa dengan patuh menjaga pikiran ini dengan benar. Dia jelas tahu bahwa kekuatan gadis kecil ini yang telah menyebabkan dia tidak dapat bergerak hanya dengan dua jari sebelumnya kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik jika dia menjadi gila. "Penatua Hao akan menemukan masalah dengan Anda jika Anda memakan bahan obat di sini," ucap Xiaoyan menegur. Xiaoyan tertawa pahit.
Orang tua itu, saya tidak takut. Dia tidak akan berani melakukan apapun kepadaku bahkan jika dia tahu, ucap gadis kecil itu. Gadis kecil itu mendengus ketika dia memutar matanya dengan manis. Suasana hatiku bagus hari ini, jadi aku tidak akan mengalahkanmu. Anda harus bergegas dan pergi, jangan ganggu saya. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit pu emas keras. Dia berbicara dengan suara yang tidak jelas saat mengunyah buah itu di mulutnya. Sekali lagi dia menelan seteguk cairan kuning keemasan. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan bergumam. Rasanya sangat mengerikan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika hatinya bergerak sedikit. Senyum yang sangat lembut muncul di wajahnya saat dia berjongkok dan berkata dengan lembut, "Adik perempuan, ramuan obat ini rasanya tidak enak bukan?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, itu mengerikan." Gadis kecil berpakaian putih itu segera menganggukkan kepala kecilnya setuju ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun dia tampaknya memiliki ketidakpedulian yang tidak biasa bagi orang normal, pada saat ini tampaknya dia beda dari seorang gadis kecil biasa. "Jika rasanya enak, bisakah kamu membalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Saya akan memperlakukan Anda untuk sesuatu yang baik," ucap Xiaoyan menggoda. "Tidak, mungkin terasa mengerikan. Tetapi akankah hal-hal yang akan Anda berikan untuk saya mengandung banyak energi di dalamnya?" Gadis kecil itu segera menjadi waspada ketika dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan ingin dia menyerahkan buah asparagus api es. Senyum Xiaoyan menjadi kusam. Bahan obat ini semuanya lahir dari pengumpulan energi alami. Bagaimana mungkin benda biasa mengandung energi yang begitu kuat? Namun, dengan mendengarkan makna dalam kata-kata ini, tampaknya dia memakan ramuan obat langka ini untuk kekuatan obat murni di dalamnya. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa lebih heran adalah bahwa tubuh gadis kecil ini di depannya mampu menahan serangan energi dari bahan obat yang belum disempurnakan. Xiaoyan menggosok kepalanya sambil merasa tertekan. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan nada menyelidik, "Mengapa saya tidak membantu Anda sedikit memperbaiki bahan obat yang ingin Anda makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak? Ini lebih baik daripada memakan bahan obat mentah," ucap Xiaoyan. "Perbaiki?" Mulut mengunyah gadis kecil itu berhenti sedikit. Mata hitam gelap yang besar tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. "Kamu adalah seorang alkemis?" Xiaoyan berpikir bahwa masalah ini dapat bekerja di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengembalikan buah asparagus api es kepadaku, aku akan membantu kamu memperbaiki bahan obat yang ingin kamu makan sampai mereka menjadi lebih enak. Bagaimana menurutmu?" Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat menyusahkan, tetapi itu tidak akan menghabiskan banyak usaha. Jika tugas itu hanya memperbaiki jenis bahan obat sampai berubah menjadi yawan, dan diam-diam menambahkan sedikit bahan lain yang membuatnya rasanya lebih enak. Namun yawan jenis ini, yang hanya menggunakan satu jenis bahan obat untuk disuling, tidak luput dari efek obatnya yang liar dan keras. Selain itu, efek macam ini tidak terlalu banyak digunakan. Gadis kecil itu sedikit ragu ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengangguk dengan enggan dan memberikannya kepada Xiaoyan. Dia meringis kesakitan saat berkata, "Namun, jika pil obat yang kamu suling tidak enak, aku tidak hanya akan merebutnya kembali tetapi juga akan memakanmu," ucap gadis kecil itu mengancam. "Makan saya? Dengan mulut kecilmu itu?" Xiaoyan tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat menerima buah asparagus api es sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia takut bahwa gadis kecil ini yang tidak diketahui asalnya ini akan menyesali keputusannya. "Kamu sudah mengambil barang itu, cepat dan bantu aku memperbaikinya," ucap desakan gadis kecil itu. "Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi dulu. Saya telah mengambil buah asparagus api es dan perlu bertanggung jawab kepada Penatua Hao," Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah itu dia memimpin untuk berjalan keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini ke Penatua Hao dan memberitahunya tentang situasinya. Kalau tidak, jika orang tua itu menyalahkan konsumsi pu emas keras padanya, Xiaoyan akan benar-benar menderita kerugian besar. Apa yang ada di sana untuk dipertanggungjawabkan kepada orang tua itu? Gadis kecil itu bergumam. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun khawatir ketika dia meraih pu emas keras dan mengikuti Xiaoyan. Penghalang
pertahanan yang rusak ini tidak memiliki penggunaan sedikit pun. Ini hanyalah hiasan saat diaktifkan, ucap gadis kecil itu. Gadis kecil di sampingnya memukul bibirnya, tangan putih lembut yang tampaknya transparan mendorong ke penghalang energi. Itu bolak-balik melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Xiaoyan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kerugian muncul di matanya. Apakah penghalang energi itu benar-benar hiasan? Ketika dia memikirkan hal-hal di dalam benaknya, dia mengulurkan tangannya dan menusuk ke penghalang energi. Namun, ketika tangannya bersentuhan dengan penghalang cahaya bundar itu, benda itu tampaknya telah menyentuh logam. Dia menusukkan dengan kuat dan jarinya merasakan sakit yang samar, tetapi dia bahkan tidak membuat sedikit pun masuk ke dalamnya. Jelas, penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan. Tapi, bagaimana mungkin gadis kecil ini melihatnya seolah-olah itu bukan apa-apa? Hahaha, bodoh. Gadis kecil di sampingnya mengamati tindakan Xiaoyan dan segera tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang jernih dan lembut bergema tanpa henti di koridor itu. Gadis kecil ini, dia sebenarnya jenis monster apa? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan terdiam saat dia menatap bagian belakang gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan saat dia menghela nafas. Scene berganti. Penatua Hao masih berada di ruangan sunyi. Dia tidak mengangkat kepalanya ketika dia tersenyum berkata setelah mendengar pintu dibuka. Apa? Xiaoyan, sudahkah kamu menemukan bahan obat yang kamu butuhkan? Ucap Penatua Hao. Penatua Hao mengedipkan mata tuanya dan menatap gadis kecil berpakaian putih. Sesaat kemudian dia pulih dan segera melompat dari kursinya. Dia berkata dengan marah. Mengapa kamu di sini lagi? Ucap Penatua Hao. Ketika tatapannya melihat pu emas keras di tangan gadis kecil itu di mana 2 gigitan telah diambil, matanya yang marah melebar. Apakah Anda memperlakukan tempat saya ini sebagai restoran? Datang ke sini secara teratur untuk makan mewah. Jika Anda ingin bahan obat, tidak tahukah Anda pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari mereka? Ucap Penatua Hao. Sangat sulit untuk mencari mereka sendiri. Ada yang sudah jadi di sini. Mengapa saya tidak bisa memakannya? Orang tua, Anda benar-benar berbicara banyak omong kosong. Jika Anda terus menggerutu, berhati-hatilah karena saya memukuli Anda. Gadis kecil itu melirik Penatua Hao dari sisi matanya. Dia tampaknya memprotes dan bahkan melebarkan mulutnya untuk menggigit pu emas keras. Penatua Hao marah dengan kesombongan gadis kecil ini sampai dia memutar matanya. Kamu harus cepat. Anda masih perlu memperbaiki sesuatu untuk saya. Jika Anda terus menunda, saya akan menelan Anda. Ucap desakan gadis kecil itu. Xiaoyan merasa kehilangan identitas gadis kecil itu ketika dia melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia tersenyum pahit ketika dia melangkah maju dan berkata, Penatua Hao, saya telah mengambil hal yang saya butuhkan. Anda bisa memeriksanya. Tolong beri saya 2 set bahan obat untuk pil kekuatan naga. Saya akan membantu Anda memperbaikinya, ucap Xiaoyan. Ekspresi Penatua Hao perlahan menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengeluarkan tumpukan besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara lembut, dia berkata, Mengapa kamu menabraknya? Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Penatua Hao. Mendengar makna di balik kata-katanya, tampaknya gadis kecil ini seperti iblis jahat yang memakan orang. Namun demikian memang benar bahwa yang terakhir sering menggunakan kata-kata menelan kamu untuk mengancam orang. Aku juga tidak tahu, jawab Xiaoyan. Kamu benar-benar sangat sial. Layani tuan rumah yang baik ini dengan benar. Jangan biarkan dia jadi gila, kalau tidak, itu akan sangat menakutkan, ucap Penatua Hao. Seluruh tubuh Xiaoyan merasa gelisah karena cara Penatua Hao ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Orang seperti apa dia? Ucap Xiaoyan. Orang? Siapa bilang dia manusia? Ucap Penatua Hao. Dia bukan manusia? Xiaoyan sedikit terkejut. Dahinya dipenuhi keringat dingin ketika suara yang membentuk kata-kata. Tidak heran dia berani makan bahan obat mentah. Bentuk aslinya sebenarnya adalah binatang ajaib. Dengan tubuh kuat binatang ajaib, kekuatan obat liar dan keras masih dalam batas perlawanannya. Ucap Penatua Hao. Apakah kamu sudah cukup melihat? Cepat dan bantu aku memperbaikinya. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah ketika dia sedang diamati oleh Xiaoyan. Xiaoyan menerima pu emas keras dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya.
Dengan lambayan tangannya, gumpalan api berwarna hijau terbentuk di ujung jari Xiaoyan. Hahaha. Tidak apa-apa. Xiaoyan menghibur. Dia melemparkan gumpalan api ke dalam kuali obat. Tubuh tegang gadis kecil itu secara bertahap rileks setelah melihat nyala api memasuki kuali obat. Pada saat ini, mata hitam gelap besar gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil, saya ingin bertanya kepada Anda. Maukah Anda menjawab saya? Xiaoyan batuk sebelum dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada gadis kecil itu. Apa? Gadis kecil itu tidak mengalihkan pandangannya. Dia hanya dengan ceroboh membuka mulutnya. Saya ingat bahwa jika binatang ajaib ingin berubah menjadi bentuk manusia, setidaknya harus mencapai kelas Do Huang, bukan? Jangan bilang. Xiaoyan tersenyum dan bertanya padanya. Dia benar-benar mengalami kesulitan untuk percaya bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan Do Huang. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, Xiaoyan diam-diam menimbangnya dan itu muncul di sekitar kekuatan kelas Do Huang. Aku tidak sekuat itu. Hanya saja aku tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang jarang terlihat. Setelah itu saya berubah menjadi seperti ini dan tidak bisa lagi bertransformasi. Alasan saya memakan bahan obat ini adalah untuk tumbuh dengan cepat. Setelah itu, aku akan bisa mengubah tubuh binatang buas dan tubuh manusia sesukaku, ucap gadis kecil itu. Rumput transformasi tubuh? Tidak heran. Xiaoyan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Rumput transformasi tubuh adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil transformasi tubuh. Di mana orang tuamu? Tanya Xiaoyan. Aku tidak punya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan melipat kedua kakinya. Tangannya memeluk lututnya saat gigi-giginya yang putih menggigit bibirnya. Mata hitam gelap besar itu memiliki kelembaban. Sejak saya mendapatkan kesadaran sampai sekarang, saya telah hidup sendirian jauh di pegunungan. Ketika saya masih muda, saya diintimidasi oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan suram, sampai saya makan rumput transformasi tubuh. Saat itulah saya bertemu dengan penatua pertama dari Akademi Dalam. Dia membawa saya ke Akademi Dalam dan saya tetap di sini, ucap gadis kecil itu. Xiaoyan kaget. Dia mengamati sikap keras kepala di mana gadis kecil itu dengan erat menggigit bibirnya. Dia menghela nafas lembut dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan suara lembut untuk berbicara. Paling tidak kamu tidak akan diganggu di tempat ini, ucap Xiaoyan. Orang-orang itu sangat takut kepada saya. Bagaimana mereka berani menggertak saya? Orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam satu tegukan, ucap gadis kecil itu. Jangan katakan bahwa kamu akan memakan seseorang dalam satu tegukan jika kamu bertemu seseorang di masa depan. Anda sekarang dari bentuk manusia, ucap Xiaoyan. Ini adalah kebenaran, tetapi saya belum makan manusia sebelumnya, ucap gadis kecil itu. Maka yang terbaik adalah kamu tidak makan satu, ucap Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan segumpal bubuk jatuh ke dalam kuali obat. Segera itu bergabung bersama dengan cairan kuning keemasan. Mengikuti gerakan jari-jarinya, cairan kuning keemasan di dalam kuali obat dengan cepat berpisah. Akhirnya itu berubah menjadi puluhan kelompok cairan kecil. Gabungkan! Xiaoyan berteriak dengan lembut, cairan cepat membeku. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi puluhan danluan emas mengkilap, berguling dan berputar di atas api hijau. Penyempurnaan semacam ini sangat mudah. Betapa bagusnya jika memurnikan pil obat bisa setenang ini. Hei, kenapa kamu tidak mencobanya? Rasanya harus jauh lebih baik daripada bahan obat yang Anda makan mentah, ucap Xiaoyan. Enak sekali. Gadis kecil itu mengunyah dan Wan berkeping-keping setelah 2 atau 3 gigitan sebelum menelannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya, ingin terus makan. Aku sendiri merasa kalau mereka tidak memadai. Gadis kecil itu bergumam. Dia berdiri dan dengan sengaja bertindak seperti orang tua saat dia menepuk pundak Xiaoyan. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada yang menggertak Anda di masa depan. Saya akan membela Anda. Tidak ada seorang pun di dalam Akademi Dalam ini yang berani menyinggung saya, ucap gadis kecil itu. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil yang sangat imut itu sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku pasti akan mencarimu." Kalau begitu, kalau aku sudah makan semua ini, bisakah kamu membantuku lebih banyak? Perlakukan itu sebagai hadiah karena saya melindungi Anda.
Gadis kecil itu merasa bersukacita ketika dia mendengar ini. Dia duduk dalam posisi berlutut di depan Xiaoyan. Mata hitam gelap besar itu dipenuhi dengan antisipasi. Baiklah, baiklah. Anda bisa mencari saya setelah Anda selesai makan semuanya. Ingat, nama saya dan tempat saya tinggal, ucap Xiaoyan. Aku tahu, itu Xiaoyan. Orang tua itu sebelumnya mengatakannya, saya juga akan tahu tempat tinggal Anda, ucap gadis kecil itu. Dalam hal ini, kamu harus terus memperbaikinya. Penyempurnaan obat ini terlalu membosankan. Beruntung saya tidak mempelajarinya, kalau tidak, aku akan bosan sampai mati, ucap gadis kecil itu. Xiaoyan sekali lagi menggelengkan kepalanya merasa terdiam. Dia memandangi gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak. Itu benar, adik perempuan, saya masih tidak tahu nama Anda. Aku dipanggil Zian. Itu adalah nama yang penatua pertama berikan padaku. Namun orang-orang di Akademi Dalam sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil saya Ratu Kuat yang kasar. Berpikir bahwa saya tidak menyadarinya, ucap gadis kecil itu. Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan. Dia menggosok dahinya dengan tertegun. Beberapa saat kemudian sebelum dia menatap Zian dengan marah. Monster kecil, apakah kamu ingin membunuhku? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan gege, kamu bisa terus memperbaikinya. Saya akan pergi dulu. Saya akan datang dan mencari Anda setelah saya selesai memakannya. Meskipun dia berbicara seperti ini di mulutnya, Zian buru-buru melarikan diri dari pintu. Itu benar, Xiao Gege, aku memiliki peringkat di Akademi Dalam. Ini adalah apapun peringkat kuat, oke? Jika ada orang yang menggertak Anda di masa depan, Anda bisa menyebutkan nama saya, ucap Zian. Mulutnya melebar saat dia menatap pintu dengan tertegun. Itu lama kemudian sebelum seluruh tubuhnya berkedut saat dia bergumam. Dia adalah orang teratas di ranking kuat yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Xiaoyan hanya bisa merasa bahwa dunia ini dipenuhi dengan drama pada saat ini. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.